Terima kasih kepada Pak Am dan juga guru-guru lainnya yang telah bersedia menyempatkan hadir pada kegiatan kita siang ini. Kegiatan kita kali ini adalah diseminasi modul 1.4 budaya positif. Diseminasi di sini adalah kita selain menyebarkan sebuah informasi kepada orang banyak atau kepada golongan, kita juga akan berusaha bersama-sama menerapkan, melaksanakan dan mempraktikkan budaya positif ini di lingkungan sekolah kita, yaitu SD Negeri 31 Jati Tanah Tinggi. Baiklah, yang pertama itu adalah apa itu. Sebelum kita masuk budaya positif, kita lihat dulu konsep intinya dari budaya positif itu apa saja. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, dilanjutkan nanti disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, kita akan mencoba membahas semua konsep inti budaya positif ini satu persatu, dimulai dari perubahan paradigma belajar. Sebelum kita mengenal yang namanya kurikulum merdeka pada saat ini, kita belum mengajar anak dengan cara yang sama. Semua anak kita ajarkan dengan metode yang sama, dengan materi yang sama, dengan tingkat yang sama. Namun, setelah adanya pembelajaran dengan paradigma baru, di sini kita mulai melakukan pembelajaran itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana anak atau peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan mereka masing-masing. Teorinya ini bisa dapat kita wujudkan dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bagaimana cara kita melihat bagaimana kebutuhan belajar anak, bagaimana cara kita melihat minat dan bakat anak, itu biasanya kita lakukan di awal pembelajaran melalui asesmen diagnosis, baik yang kognitif itu biasanya untuk melihat sebagai sampai mana pengetahuan anak tentang suatu materi yang akan kita ajarkan. Dan juga ada lagi namanya nanti itu adalah asesmen diagnostik non kognitif. Pada saat inilah kita akan melihat di mana saja bakat anak dan juga minat anak serta bagaimana profil belajar anak. Seperti yang kita ketahui, profil belajar anak kita itu terdiri dari 3. Ada yang mungkin anak kita yang 4 mungkin sekarang mungkin ya Bu ya. Ada yang namanya audio, anak yang suka mendengarkan atau yang bisa menangkap pembelajaran itu melalui indera pendengarannya. Dia mendengarkan kita baru dia bisa memahami pembelajaran. Kemudian ada anak yang visual, mungkin dia dengan melihat seperti misalnya contohnya poster, gambar dan lain sebagainya. Dia lihat dulu, dia cermati dulu dengan penglihatannya, baru dia bisa memahami pembelajaran yang dilakukan. Kemudian ada juga anak yang audio visual. Itu biasanya anak-anak yang suka menonton video. Kita bawa infokus ke kelas, kita tayangkan seperti ini infokusnya, mereka akan sangat bersemangat bagi anak yang audio visual. Ada lagi yang keempat itu adalah kinestetik. Ini pada umumnya anak-anak sekarang adalah kinestetik. Karena di kelas saya sendiri pun demikian. Anak itu kalau sudah dikasih catatan atau misalnya kita menerangkan, dia acuh-acuh. Tapi pada saat kita kasih tugas, kita kelompokkan ini, kerjakan ini, mereka asik bekerja. Mereka bekerja bersama-sama, walaupun dia sendirian atau berkelompok, mereka akan semangat memperhatikan. Nah, anak seperti inilah yang disebut dengan kinestetik. Keempat metode tadi itu bisa kita lihat setelah kita melakukan asesmen diagnostis non kognitif. Nah, di mana kita ingin yang tujuan akhirnya atau muara akhir kita adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui, profil pelajar Pancasila itu terdiri dari 6 dimensi. Yang pertama, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Yang kedua apa lagi Bu? Berkebinekaan global. Dilanjutkan dengan gotong royong, mandiri, kemudian
bernalar kritis, dan juga kreatif. Itulah tujuan akhir kita menciptakan anak yang benar-benar memiliki profil pelajar Pancasila. Semoga kita bersama bisa mewujudkannya ya Bapak dan Ibu. Lanjut lagi, miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi artinya kita salah pemahaman, salah penafsiran kita selama ini tentang bagaimana kita bisa mengontrol setiap anak. Bukan satu orang anak, tapi semua anak yang ada di dalam kelas kita. Apa saja sepertinya? Yaitu yang pertama, kita selalu merasa kita tuh bisa mengontrol murid. Kemudian kita bisa mengatakan, memberikan kritik dan rasa bersalah kepada anak sehingga dia bisa menguatkan karakternya. Misalnya kita bilang anak itu kalau dia main-main di dalam kelas dia salah. Jadi kalau kita kasih kritik, kita bilang dia salah, dia nggak bisa belajar dengan benar, kita menganggap kalau itu tuh bisa menguatkan karakter dia, nanti dia akan berubah mengikuti karakter yang kita inginkan. Kemudian lagi miskonsepsi kita selanjutnya itu kita bisa ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kita menganggap semua yang kita lakukan, oh kamu bagus, oh kamu pintar, itu akan efektif dan bermanfaat. Ternyata kita salah selama ini. Dan juga ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa anak. Pokoknya kamu harus buat tugas. Bukan kita memaksa anak biasanya seperti itu. Itu salah selama ini. Kita tidak bisa memaksa anak seperti itu. Itu yang akan kita ubah melalui pendekatan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Apa itu perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol? Selama ini adalah kita melihat stimulus respon. Kita memberikan karena itu adalah stimulus respon. Kita kasih dia stimulus, dia yang akan merespon apa yang kita inginkan sesuai keinginan kita. Itu akan sangat berbeda dengan teori kontrol. Yang pertama kita lihat ada realitas atau kebutuhan kita sama. Kita menganggap setiap anak memiliki kebutuhan yang sama. Tapi pada kenyataannya adalah kebutuhan anak-anak itu atau realitasnya itu adalah berbeda. Jangankan anak kita saja, per individu yang menurut saja sudah berbeda kebutuhan kita ya Bu ya. Nah itu dia. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Mungkin kita lihat sebuah ini aja lah speaker, kita melihat itu adalah hal yang sama. Orang-orang yang lain belum tentu melihat itu hanya sebuah speaker saja. Kita menganggap ini cuma bisa untuk pegang mic saja, ngomong pakai speaker. Ternyata ada manfaat lainnya. Itu maksudnya yang tadi dia kalau dia tuh tiap orang tuh memiliki gambaran yang berbeda-beda terhadap suatu hal. Begitu juga dengan anak kita. Selanjutnya kita mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Itu menurut stimulus respon, tapi yang seharusnya adalah kita berusaha memahami pandang orang lain tentang dunia. Tiap orang itu memiliki pandangan yang berbeda, jadi jangan kita ingin orang itu menganggap oh yang ini tadi itu speaker, yang orang itu harus menganggap itu tuh speaker itu cuma untuk pakai pelantang suara saja. Tapi kita tuh harus melihat pandangan dia, oh ternyata ada fungsi lain dari speaker ini, yang seperti itu maksudnya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu menurut stimulus respon, tapi pada kenyataan belum tentu setiap perilaku itu memiliki kesalahan. Bisa jadi dia memiliki tujuan tertentu. Contohnya anak yang suka mengganggu temannya, dia memiliki tujuan. Apa tujuan dia mengganggu temannya? Kita menganggap itu salah anak mengganggu teman, tapi sebenarnya ada tujuan yang ingin dicapainya. Nanti kita akan sampai ke sana apa saja tujuan yang ingin dicapai anak tersebut. Kemudian kita menganggap orang lain itu bisa mengontrol saya menurut stimulus respon, tapi pada kenyataan hanya kitalah yang bisa merespon, mengontrol diri kita sendiri. Contohnya pada anak yang kita minta membuat PR, kita mengontrol anak itu harus mengikuti keinginan kita, kita kontrol dia bisa membuat PR. Apakah pada kenyataannya semua anak membuat PR di kelas kita, Bu? Tidak, karena itu tadi kita tidak bisa mengontrol setiap orang. Hanya dia yang bisa mengontrol dirinya sendiri apakah dia ingin membuat PR atau tidak. Lanjut, sama seperti tadi saya bisa mengontrol orang lain. Kita sebagai guru menurut stimulus respon, kita tuh yakin kita bisa mengontrol anak. Tapi pada kenyataannya kita tidak bisa mengontrol anak seutuhnya. Hanya kita bisa memberikan masukan-masukan, tapi tidak benar-benar bisa mengontrol sesuai keinginan kita.
Kemudian lagi pemaksaan pada saat bujukan gagal. Maksudnya di sini adalah kita sudah memujuk anak itu misalnya dengan baik-baik, tapi ternyata tidak bisa, itu namanya bujukan gagal tadi. Jadi kita paksa anak dulu, tidak bisa dibujuk jadi paksa. Itu menurut kita ya dulunya. Tapi pada kenyataannya adalah kita harus mengkolaborasikan dan menciptakan pilihan baru. Misalnya anak tadi dia belajarnya misalnya cuma audio, kita paksa dia harus visual, kan tidak bisa kita memaksa dia. Jadi kita kolaborasi, kita tanya sama dia anaknya maunya gimana, bagaimana caranya supaya anak ini mau mendengarkan kita atau mau mengerjakan apa yang kita perintahkan. Jadi kita berkolaborasi sama anak tersebut. Kemudian model berpikir di sini menang kalah. Maksudnya di sini adalah kita di sini berhak itu, kita sebagai guru kita merasa kita harus menang. Anak itu kalah karena dia harus mengikuti kita. Tapi pada kenyataannya untuk teori kontrol kita harus bertukar pemikiran kita menjadi kita sama-sama menang sama dia. Kita menang, dia menang. Kita istilahnya apa yang kita inginkan tercapai dan dia pun juga sesuai dengan keinginannya. Apa yang dia bisa contoh gaya belajar tadi, dia ingin gaya belajarnya visual, ya kita hadirkan visual tadi. Dia belajar, dia menang, kita pun mengajar, kita menang, dia mengikuti keinginan kita. Itu maksudnya. Oke Bu ya. Kita lanjutkan lagi. Kita lihat lagi disiplin positif. Disiplin sendiri berasal dari kata disiplina yang berartinya belajar, yang mengacu pada disiplin diri. Disiplin diri yang artinya kita tuh memiliki tanggung jawab sendiri berdasarkan apa yang telah kita yakini. Tentunya tentang hal yang positif. Disiplin positif ini merupakan satu cara penerapan disiplin yang tujuannya adalah kita menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa adanya penghargaan atau reward, ancaman, bahkan atau yang paling parah adalah hukuman. Nah intinya di sini adalah kita menciptakan disiplin positif ini berdasarkan kesadaran anak. Kita menyentuh hati anak dengan melakukan perbuatan-perbuatan positif secara disiplin sehingga dia bisa menumbuhkan karakternya menjadi yang lebih baik tanpa adanya paksaan, ancaman, hukuman, dan maupun penghargaan atau reward. Termasuk pujian itu termasuk reward ya Bapak Ibu. Kalau di sini tidak dibenarkan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka mampu berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini yang tadi dijelaskan tadi, kita ingin anak itu mampu disiplin dirinya itu berasal dari intrinsik, dari dalam dirinya sendiri, bukan dari paksaan, bukan dari ancaman atau hukuman yang kita berikan. Itu artinya kita memberikan secara ekstrinsik dari luar. Apa saja bentuk nilai kebajikan yang kita inginkan dari anak? Nilai kebajikan itu kita sepakati bersama antara kita dengan siswa, lepas dari suku bangsa. Kita tidak melihat dia dari suku mana. Indonesia, kita tahu Indonesia adalah negara yang memiliki ribuan suku bangsa, termasuk di kelas saya sendiri. Itu ada anak yang berasal dari suku yang berbeda-beda. Agama tidak menutup kemungkinan di kelas kita ada anak yang memiliki agama yang berbeda dari kita yang mayoritas. Kemudian bahasa maupun latar belakangnya mungkin bisa jadi dalam keluarganya, bisa kita lihat, dan juga dalam kemampuannya. Apa saja nilai kebajikan yang ingin kita raih? Yang pertama tentunya sebagai orang Indonesia, kita ingin melihat anak itu memiliki profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensi yang telah kita jabarkan sebelumnya. Kemudian ada lagi dari Ibu Primary Years Program atau PYP, di mana menginginkan nilai kebajikan yang muncul yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu yang diinginkan oleh Ibu Primary Years Program. Kemudian dalam keterampilan hidup atau life skill, kita inginkan anak-anak itu memiliki nilai kebajikan seperti dapat dipercaya,
lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan diri terbaik dari memberikan yang terbaik dari diri kita. Ini dapat dipercaya. Saya sedikit cerita ya Bu ya. Kemarin pada saat saya menghadiri kegiatan Maulid Nabi di sekolah anak saya, di sana Bapak yang ceramah itu bilang bahwa ternyata kunci kesuksesan itu yang pertama adalah bukan IQ, bukan kepintaran. Di sana Bapaknya menjelaskan, saya lupa nama Bapaknya, kunci kesuksesan yang pertama itu adalah kejujuran. Kejujuran itu adalah kunci kesuksesan yang pertama atau dapat dipercaya. Kenapa? Karena orang sudah jujur itu akan terbiasa nanti terbawa ke dalam kehidupannya sehari-hari. Dan setiap orang pasti menginginkan kita berhadapan dengan orang yang jujur. Makanya di sini keterampilan hidup yang pertama adalah dapat dipercaya, di mana dia Anda tuh bisa jujur terhadap diri sendiri dan jujur terhadap orang lain. Itu nilai kebajikan yang kita inginkan dari anak kita. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar yang kita inginkan. Contohnya, kita datang ke sini ada tujuannya, Bu, kita berbagi ilmu, mendengarkan ilmu, dan saya pun juga berbagi ilmu dan berusaha kita menerapkannya di dalam lingkungan sekolah. Nah, kita lihat apa saja kebutuhan dasar manusia yang terdapat pada modul 1.4. Ternyata ada 5 kebutuhan dasar manusia yang berusaha kita penuhi dalam setiap harinya dalam semua tindakan yang kita lakukan. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ini mengacu pada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kita berusaha memenuhi kebutuhan ini. Kemudian yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima dan kasih sayang ini mencakup rasa diterima oleh orang lain, dipedulikan. Orang lain peduli terhadap kita dan kita peduli terhadap orang lain. Kemudian kita berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Lanjut lagi, yang ketiga adalah penguasaan, di mana penguasaan ini terdiri dari harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kemudian ada lagi namanya yang keempat, kebebasan, di mana kebutuhan ini dipenuhi dengan cara mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengembalikan arah dirinya. Kemudian kesenangan, ada yang dipenuhi dengan cara bermain, humor, antusias, dan tertawa. Contohnya, kita kan fenomena di kelas kita sekarang. Bu, si anu manggalan nama pala, Bu, si anu manggalan nama mawa, Bu. Anak tersebut jangan langsung kita cap anak yang tertawa, kan nama orang tua temannya, dia itu adalah anak yang nakal. Lalu kita lihat, kita tanya, saya pernah bertanya kepada anak saya itu di kelas 6, kenapa kamu suka sekali mentertawakan nama orang tua teman kamu? Saya senang, Bu, saya suka, Bu. Kira-kira kalau seperti itu kebutuhan apa yang diinginkannya, Bu, ingin dipenuhinya? Kesenangan. Karena itu tadi dia merasa senang dia melihat temannya mentertawakan nama temannya, nama orang tua temannya. Kita saja ke sekolah. Kira-kira kebutuhan apa yang paling utama kita lakukan kalau kita datang ke sekolah mengajar tadi? Kira-kira kasih sayang dan rasa diterima. Tapi tidak menutup kemungkinan kita bertahan hidup juga ya, Bu ya. Iya. Karena tidak dipungkiri kita ke sekolah kan kita bekerja berarti kalau kita tidak bekerja berarti kita tidak bisa makan, makanan kita tidak bisa menyediakan, kita tidak bisa menyediakan pakaian untuk kita dan keluarga. Ya kan, Bu, berarti kita juga memenuhi kebutuhan kita kan? Kebutuhan kita yaitu bertahan hidup. Dan nanti kita akan lihat yang rasa diterima dan penguasaan. Kita ingin contohnya, kita kan sekarang di sekolah kita ada yang namanya
apa namanya tuh, yang datang cepat dapat hadiah dari kepala sekolah. Ya dapat reward atau hadiah dari kepala sekolah. Ini kira-kira kalau bagi orang yang itu yang berusaha bergiat untuk bisa mendapatkan itu, kira-kira kebutuhan apa yang ingin di penguasaan. Dia ingin dianggap oleh orang lain, terutama oleh kepala sekolahnya. Mungkin seperti itu. Paham dengan ya Bu ya, kebutuhan dasar manusia. Ini lagi, apa saja yang menjadi motivasi dalam kita melakukan tindakan atau perilaku? Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang kita percaya. Contohnya ada si anak, dia membuat PR. Ketika ditanya kenapa kamu membuat PR, karena saya takut dimarahi oleh orang tua saya di rumah kalau tidak bekerja. Itu dari mana kira-kira motivasinya Bu? Eksternal. Apa kira-kira yang ingin dihindarinya? Kemarahan orang tuanya, berarti dia menghindari hukuman. Yang pertama ya Bu ya, dia menghindari hukuman. Atau dia takut kepada gurunya, nanti kalau tidak bikin PR kata ibu guru disuruh berdiri di depan, atau disuruh di luar kerjakan PR-nya, kalau udah selesai baru boleh masuk. Itu berarti dia, motivasi dia mengerjakan PR itu adalah untuk menghindari hukuman. Udah dari dalam diri dia itu Bu? Belum, itu karena dari luar, dari orang lain. Nah yang kedua tadi adalah mendapat imbalan. Bu, saya ingin mengerjakan PR, nanti saya akan dibilang sama ibu guru saya, saya bagus, saya rajin. Saya kemudian dikasih nilai 100, atau misalnya gurunya sudah memakai stiker-stiker stempel-stempel yang ada stikernya bintang-bintangnya, nanti good job, excel, saya mau dapat itu Bu. Berarti dia motivasinya baru masih dari luar, karena dia ingin mendapatkan penghargaan, diakui oleh orang lain, ingin mendapatkan nilai 100, ingin mendapatkan juara mungkin bisanya ya Bu ya. Itu masih dari luar. Nah yang kita inginkan yang bagaimana Bu dari budaya positif ini? Kita menginginkan dari dalam dirinya, dari kesadaran dirinya, tidak ada ancaman dari orang tua, marahan dari gurunya, atau tidak ada kamu bagus, kamu pintar dari orang lain, dari gurunya. Tapi dia sadar, ini PR dikasih sama ibu guru, saya harus mengerjakannya. Kalau tidak saya kerjakan berarti saya bukan orang yang bertanggung jawab. Anak seperti itulah yang ingin kita ciptakan di sekolah kita. Dia benar-benar berasal dari dalam dirinya sendiri, tanpa harus kita komandoi, tanpa harus kita perintahkan, tanpa harus kita pantau setiap saat pekerjaannya. Ya Bu Novi, sadar sendiri dengan apa yang akan dikerjakannya. Tentunya yang ingin dikerjakan di sini kita ingin yang positif ya Bu ya, bukan yang negatifnya. Kita akan melihat ada yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ketiga-tiganya ini adalah berbeda, bahkan sangat berbeda. Kita lihat hukuman. Kalau yang namanya hukuman itu adalah tidak terencana, dia selalu tiba-tiba. Contohnya, kita tidak merencanakan kalau kita ingin menghukum anak yang tidak membuat PR. Jadi kita kasih dia hukuman. Apa hukuman untuk dia? Itu yang namanya hukuman tiba-tiba, tidak ada kita rencanakan. Kemudian kalau untuk hukuman, kalau itu tidak tahu apa yang akan terjadi, dia tidak tahu dia akan terlibat dalam apa yang akan terjadi di kelasnya nanti kalau dia tidak mengerjakan PR. Kemudian bersifat satu arah, kita yang memberikan ke anak tersebut. Kita saja memberikan, kamu tidak bikin PR, kamu langsung berdiri di depan kelas. Satu arah, sepihak dari kita saja. Kemudian biasanya pada hukuman itu akan menempel baik fisik maupun psikisnya, mereka akan merasa tersakiti. Fisiknya, mungkin dia tersakiti kalau disuruh berdiri. Lagi misalnya 1 jam pelajaran disuruh gurunya berdiri dia 1 jam. Capek dah berdiri 1 jam. Capek fisiknya. Psikisnya juga kena. Selain fisik, apa tadi psikisnya mungkin ditertawakan sama temannya. Iya, dia akan merasa malu karena ditertawakan temannya. Nggak buat PR, pasti temannya banyak macamnya. Malu dia. Itu
Itu dia Bu kalau yang hukuman. Berbeda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu biasanya telah disepakati. Ini mengacu kepada peraturan yang telah kita buat, yang telah ada. Jadi kalau misalnya contoh di hari Senin dia tidak pakai topi, kan dia udah tahu tuh, udah tercantum pada peraturan kalau kita harus menggunakan pakaian lengkap pada saat upacara di hari Senin. Tidak dilakukannya, jadi dia ada konsekuensi yang harus diterimanya karena dia tidak menerapkan peraturan tersebut. Itu dia yang dikatakan dengan terencana. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman karena pasti ada refleksi dari perbuatan yang telah dilakukannya tadi. Terhadap yang dia lakukan tadi, dia tidak memakai topi, pasti ada umpan baliknya terhadap dirinya juga. Dia tetap akan merasa tidak akan nyaman. Mungkin bisa jadi barisannya dipisahkan dengan temannya yang lengkap pakaiannya. Nah itu juga mereka tidak nyaman. Pasti ada anak yang lain ngeliat dia, tuh siapa aja sih teman saya yang tidak pakai topi. Dia dilihat begitu risih dan tidak nyaman. Kemudian guru akan selalu memonitor. Setiap gerakan anak selalu kita kaitkan dengan peraturan. Oh, dia tidak memakai sepatu berwarna hitam. Apa peraturan kita? Kita akan memantau anak itu sesuai dengan peraturan yang telah dibuat. Itu yang namanya konsekuensi. Ada hubungan timbal baliknya. Dia berbuat, ada hukumannya dari dia. Terhadap dia maksudnya. Seperti itu ya Bu ya, konsekuensi. Kemudian adalah yang ketiga, restitusi. Dalam restitusi, kita menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan si murid tadi. Kita menciptakan mungkin dengan cara kita berkolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Kira-kira apa solusinya? Itu yang akan kita ajak murid dalam berkolaborasi. Kesalahan apa yang telah dia buat, kita ajak dia berkolaborasi. Kira-kira apa yang bisa dilakukannya untuk memperbaiki kesalahan yang telah dia buat tersebut. Bukan kita yang memberikan, tapi kita ingin dari dalam dirinya apa yang ingin dia lakukan untuk memperbaikinya. Tentunya kita berharap yang bisa berhubungan dengan kesalahan yang telah dia buat tersebut. Restitusi ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, si anak itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi dia mau belajar dari kesalahannya. Jika dia berbuat ini, kesalahannya seperti ini, tapi dia mau belajar untuk kedepannya dia tidak akan mau mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian dia akan memperbaiki hubungan-hubungan siapa? Misalnya dia berbuat salah terhadap temannya, ya udah dia akan memperbaiki hubungan dengan temannya, atau dengan kepada gurunya, berarti dia memperbaiki hubungannya terhadap kita. Kemudian lagi dia berupa tawaran, sama seperti kita orang berbelanja di pasar raya, tentunya ya bukan di swalayan. Di pasar raya kan kita bisa tawar menawar. Kita tidak dipaksa, kalau mau silakan dibeli, kalau enggak ya udah silakan pergi, kan itu orang di pasar raya. Seperti itu juga kita dengan anak terhadap kesalahan yang telah dia buat, kita melakukan tawar menawar, tentunya ke arah yang lebih baik untuk mengubah perilakunya tadi supaya tidak diulanginya lagi. Selanjutnya, restitusi itu menuntut kita untuk melihat ke dalam diri. Kita aja anak melihat ke dalam dirinya sendiri. Kira-kira yang dilakukannya itu sudah benar atau salah? Jadi kita lihat anak mendalami dirinya sendiri dan mengingat apa yang telah dia lakukan. Kemudian lanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kita lihat tadi ada 5 kebutuhan dasar. Kita tanya sama anak tersebut, kira-kira tindakannya tersebut dia berusaha ingin memenuhi kebutuhan dasarnya apa? Contohnya, ada di kelas saya, salah seorang anak, dia kemarin itu menemukan teman uangnya. Bukan teman uang, teman maksudnya uang temannya. Jadi uang temannya itu jatuhnya di sini. Itu kejadiannya kalau nggak salah saya di bulan September awal. Uang temannya itu jatuhnya di sini. Si anak awalnya dari sana, teman yang lain ngomong ini uang siapa? Jadi dia ngaku tuh uang saya, diambilnya uang tersebut. Kemudian dia pergi jajan. Setelah diselidiki ternyata bukan dia yang, misalnya si A yang mengaku, ternyata bukan si A yang punya uang, ternyata si B yang punya uang. Si B bilang uang saya benar Bu ada segini. Kemudian saya panggil teman tadi yang si A mengaku. Setelah saya kalau bahasa orang kantor polisi interogasi ya Bu ya, tapi kalau kita nggak di sini bahasanya restitusi, saya coba bertanya sama anak tersebut,
Dari jawaban yang pertama dan keduanya berbeda. Katanya pertama awalnya dibilang dikasih orang tuanya 5.000, sementara uang yang didapat 10.000. Teman yang lain bilang memang 10.000 uangnya bu, katanya uangnya warna ungu. Akhirnya dengan saya gali-gali terus akhirnya ketahuan ternyata dia itu memang uang temannya si B. Akhirnya sudah tersisa saja waktu tinggal 4.000, dari jadinya 6.000. Ternyata ditanya lagi karena dia lapar. Berarti dia bukan berusaha. Dia melakukan kesalahan tadi, ternyata dia memenuhi kebutuhannya, yaitu merasa lapar. Uang 5.000 yang dikasih orang tuanya ternyata tidak cukup, apalagi untuk kelas 6. Tuh jujur ya bu ya, kelas 6 itu gak cukup uang 5.000. Itu tadi kebutuhan yang ingin dipenuhinya. Dia ingin memenuhi rasa laparnya tadi, bertahan hidup. Akhirnya uang yang 4.000 sudah dikembalikan, dia berjanji 6.000 lagi akan digantinya. Tapi sampai sekarang saya rasa itu sudah diangsurnya sedikit demi sedikit. Itu tadi ya bu ya, kita berusaha mencari kebutuhan dasar si anak, apa yang ingin dipenuhinya. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik. Kan gak kita langsung judge si anak ini, oh dia pencuri. Tidak, tapi kita tanya. Dengan restitusi tadi kita bertanya kepada si anak apa yang ingin dibutuhnya. Jadi dia dengan cara ini dia paling baik. Dengan paling baik dia tidak akan merasa tersakiti, dan kita pun juga tidak langsung menghardik itu segala macam. Kemudian restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakan. Kita mengajarkan anak di sini karakter anak. Berarti dia anak tersebut tidak jujur. Ya enggak bu? Tidak jujur dia, udah dari awal dia bilang itu punya dia, ternyata bukan. Di sini kita berusaha dengan restitusi kita mengubah karakter anak supaya anak tersebut berusaha menjadi anak ya jujur, jadi berusaha memperbaiki karakternya. Kemudian kita pada restitusi itu adalah fokus pada solusi, penyelesaian masalah, bukan si pelakunya atau si anak yang membuat kesalahan, tapi lebih ke menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Kemudian yang terakhir, kita mengembalikan si murid tadi yang berbuat salah kepada kelompoknya, supaya si anak tadi tidak selalu dikatakan, oh yang tadi contohnya dia tadi ngambil uang temannya dibilang si pencuri, nanti dibilang oh dia pencuri, tapi dengan kita ada restitusi anak tadi kembali ke kelompoknya, dia cap pencuri di dadanya, di pundaknya tadi akan hilang. Ya bu ya, itu ciri-ciri dari restitusi. Nah, dalam restitusi tadi kita lihat posisi kita terlebih dahulu sebelum kita memberikan restitusi kepada anak. Di sini kita lihat ada 5 posisi kontrol guru dalam sekolah. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Kita lihat apa saja perbedaannya. Nah, selanjutnya kita akan lihat apa saja bentuk dari guru penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Seperti kita lihat di sini, dia akan dikelompokkan dalam penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Kita bisa gagal dalam menciptakan anak yang berbudaya positif, namun teman, pemantau, dan manajer mampu menciptakan anak yang memiliki budaya positif dalam hidupnya. Contoh dalam penghukum ini adalah dalam perbuatannya guru akan menghardik, menunjuk, menyakiti, dan menyindir si anak dengan mata, kadang malah dengan mata yang melotot, tangan bahkan sampai seperti ini dulu ya bu ya. Nah, tangan seperti ini menghardik anak, kamu salah itu segala macam, bahkan menunjuk anak. Itu adalah contoh guru yang penghukum. Kalau dalam perkataan guru penghukum ini akan mengatakan, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan apa selanjutnya. Seperti itu. Biasanya dia tidak mau mengerjakan tugas. Kalau kamu tidak mengerjakan tugas, saya akan menghukum kamu tidak boleh pulang nanti sebelum tugasnya selesai. Berarti dengan demikian itu termasuk ke dalam guru yang menghukum.
anak akan pendendam. Dia akan menjadi orang yang pendendam, yang dia akan mampu menyalahkan orang lain. Gara-gara ibu tuh, gara-gara bapak tuh, dia akan seperti itu. Dia akan menjadi orang yang pendendam. Selanjutnya kita lihat, membuat orang merasa bersalah dalam perilaku atau perbuatannya. Guru akan lebih ke berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Dia kalau memarahkan anak itu mungkin dengan kata-kata yang sedikit merendah, yang mampu membuat anak itu merasakan kecewa. Seperti apa kata-katanya? Kamu sudah mengecewakan ibu, kamu sudah mengecewakan bapak, kamu tidak kasihan lihat ibu, tidak kasihan kamu lihat bapak. Seperti itu. Jadi dengan kata-kata itu tadi, anak-anak yang mendengarnya akan merasa bersalah. Oh iya, gara-gara saya. Misalnya, kelas kotor, kamu tidak piket dengan benar. Kamu gak kasihan sama ibu. Ibu piket, nanti ibu kena marah loh sama kepala sekolah kalau kelas kita masih kotor. Jadi kita membuat anak merasa bersalah. Oh iya, gara-gara saya nanti ibu guru saya bisa kena marah. Jadi dia merasa bersalah anaknya. Hasilnya di sini adalah anak akan menyembunyikan. Dia menyangkal atau berbohong. Dia sebenarnya dia nggak mau mengerjakannya, tapi karena dia lihat kita udah kecewa, udah sedih, merasa bersalah ya udah dia melakukannya. Berbohong dia dengan dirinya kan? Seperti itu dia ya Bu ya, kalau yang membuat orang merasa bersalah. Guru dengan yang posisi kontrol teman, dia akan membuatkan alasan untuk muridnya. Sama seperti kita dengan teman kita kan selalu membuat alasan. Ibaratnya kita dengan teman kita, perkataannya seperti lakukanlah ini untuk ibu, tolonglah ibu, seperti itu, bantulah ibu, cepatlah, seperti itu. Ya sudah, nanti bapak atau ibu yang bantu bereskan. Kita sama seperti teman, kita bisa minta tolong atau kita bekerja bersama-sama dengan si anak. Hasilnya di sini anak akan merasa ketergantungan. Sama seperti pikir tadi, kalau kita selalu membantu anak dalam mengerjakan tugas piket, dia akan ketergantungan lama-kelamaan. Ya udah Bu, tolong piket Bu, saya sendirian cuma piket Bu. Akhirnya kita membantu anak tersebut, akhirnya dia ketergantungan sama kita. Itu yang dikatakan dengan ketergantungan. Kemudian di sini ada lagi posisi pemantau. Perbuatannya kita lihat dia menghitung atau mengukur. Biasanya yang diukur atau dihitungnya berdasarkan dari peraturan-peraturan sekolah yang ada. Seperti yang dijelaskan tadi, kalau dalam peraturan si anak harus memakai topi. Dia mengacu pada itu peraturan yang ada di sekolah. Apa saja contoh perkataannya? Apa peraturannya? Kenapa kamu tidak memakainya? Apa konsekuensinya dari yang kamu lakukan? Apa sanksinya yang kamu lakukan tersebut? Apa yang telah kamu lakukan dan apa yang akan terjadi sekarang? Nah, dia seperti itu. Guru itu adalah dia mengacu kepada peraturan yang misalnya dilanggar oleh si anak. Hasilnya adalah anak itu menyesuaikan diri bila diawasi. Kita kembalikan ke contoh piket tadi. Kita kalau tidak kita lihat dia, kita pantau dia piket, anak tidak akan piket dengan benar. Kita tinggalkan saja lah kelas itu, dia tidak akan piket dengan benar. Tapi kalau kita awasi, baru dia piket dengan benar. Itu yang dikatakan dengan memantau. Kita selalu melihat dia, memonitor dia dan memantau semua tindakan si anak. Ini juga sebenarnya masih belum bisa dikatakan sukses dalam membentuk karakter anak. Yang manajer yang terakhir dalam perbuatannya, guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian gurunya akan berkata, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamu mau memperbaikinya. Kalau kamu memperbaikinya, kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk menggambarkan tentang dirimu? Ini sama dengan restitusi tadi ya Bu ya. Kita di sini selalu mengajukan pertanyaan di mana anak sendiri yang akan menggali dirinya, menggali potensi yang ada di dirinya untuk bisa mampu memperbaiki dan merubah kesalahan yang telah dilakukan atau diperbuatnya. Hasilnya di sini anak mampu menguatkan karakter atau wataknya. Jadi kalau kita lihat dari kelima
posisi kontrol ini kira-kira mana yang lebih bagus Bu? Manajer. Ya, kalau kita lihat memang manajer, karena kita pada akhirnya kita muaranya kita ingin membentuk karakter dan watak dari siswa kita yang berasal benar-benar dari dalam dirinya tanpa ada hal-hal lainnya yang melatar belakanginya. Lanjut, nih ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru dalam kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Yang pertama, hormat pada bendera selama 1 jam. Itu dikatakan penghukum. Kira-kira kenapa demikian Bu? Hukuman ya Bu ya, oh ya. Karena dia di sini memberikan hukuman sepihak. Si guru menghukum si anak sepihak karena anak tersebut tidak memakai aturan atribut yang lengkap saat upacara. Itu dikatakan penghukum. Kedua, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Di sini dikatakan membuat merasa bersalah. Apa yang indikatornya Bu? Kecewa. Dengan adanya kata kecewa tadi, kita membuat anak merasa bersalah. Itu ya Bu ya. Lanjut. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah tidak apa-apa sekali ini. Ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Di sini indikatornya adalah sebagai teman. Apa namanya itu? Posisi kontrolnya sebagai teman. Indikatornya apa di sini Bu? Bahasa gaulnya ya. Ayo dong. Tolongnya. Apanya ayo dong, iya. Di situ sama kayak kita ngomong sama teman ya Bu. Tentang itu tuh kalau kita lihat itu sama kayak ibaratnya kita lagi ngomong sama teman. Tolong bantu ibu ya, ayo dong. Kayak kita sama teman kita. Kemudian ada lagi, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi ya. Memantau di sini posisi kontrolnya. Itu kira-kira kenapa Bu? Indikatornya apa Bu? Iya, konsekuensi. Konsekuensi ada peraturannya yang dilanggarnya. Sudah tahu peraturannya kalau upacara itu harus atributnya lengkap, tapi dia tidak melakukannya, maka dia harus menerima konsekuensi. Apa konsekuensinya di sini Bu? Iya, dia disuruh beli lagi atributnya ke koperasi sekolah. Nah, iya kalau ada uangnya. Kalau nggak ada uangnya ya udah aku minggu depan aja lu tuh kayak gitu lagi nabur. Oke, di sini ya kita lihat ada konsekuensi, ada hubungan timbal baliknya dengan peraturan sekolah. Lanjut lagi yang terakhir, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Di sini dikatakan manajer karena ada pertanyaan. Kemudian apa lagi kira-kira indikatornya Bu? Iya, dia menanyakan solusi si gurunya. Apa solusinya? Kan bukan kita yang menyuruh dia untuk membeli atribut, tapi dia sendiri yang mencarikan solusi dari tindakan yang telah dilakukannya tersebut. Ini dia sebagai contoh posisi manajer. Tapi pada umumnya saya sendiri pun saya merasa mengakui belum sepenuhnya. Ya enggak Bu? Pemantau kita kebanyakan masih ya Bu ya. Iya, pada umumnya kita dan saya sendiri. Apa Bu? Oh, tergantung kasus ya. Tergantung kasusnya, tapi benar-benar menyalahkan manajer kita belum 100% ya Bu ya. Saya sendiri mengakui setelah saya mempelajari ini, oh iya benar. Ternyata selama ini kita salah dalam mendidik anak. Makanya anak itu kita bilang, oh pembangkang, pelawan sama kita. Karena itu tadi posisi kita itu tidak tepat. Mereka menganggap kita itu tidak tepat. Mungkin bisa jadi di mata mereka kita sudah merasa kalau kita ini adalah orang yang memantau, atau misalnya kita orang yang membuat merasa bersalah. Tapi di mata anak selalu kita adalah hukum. Ya Bu ya. Ibu ini hukuman-hukuman aja terus yang dikasih. Itu
100% posisi ini. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita benar-benar bisa menerapkan posisi manajer, terutama kepada saya sendiri yang mengatakannya tadi. Selanjutnya, kita main tebak-tebakan yuk Bu. Nih, posisi kontrol apa aku? Apa berarti? Iya, merasa bersalah karena ada kecewa. Saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi dia merasa kecewa si gurunya kepada anaknya. Kalau yang ini Bu, kamu tidak pernah benar melakukannya. Mengukur Bu, ya Bu, ya sepakat kita? Iya. Yang ini sepakat kita pengukur karena dia selalu melihat anak itu dengan tidak pernah benar anak ini. Apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, apa Bu? Manajer. Ya, di sini guru berperan sebagai manajer karena dia menanyakannya solusi untuk penyelesaian masalahnya. Ayolah, lakukan demi Ibu ya. Iya, ini posisi kontrol sebagai teman. Dia berharap anaknya bisa melakukannya demi ibunya. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa Bu? Ada konsekuensi, berarti ini konsekuensi, berarti ini posisi kontrolnya Bu? Pemantau. Yang keempat tadi pemantau. Ada konsekuensinya di sini. Si anak tidak mengerjakan tugas. Jadi konsekuensinya adalah tidak mendapatkan nilai. Ini ya Bu ya. Selanjutnya, kita masuk lagi ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada kira-kira Bu? Mengapa keyakinan kelas? Karena kalau sesuatu kita yakini atau kita tahu bahwa nilainya itu benar atau positif, maka langsung dari diri kita sendiri kita melaksanakannya. Sedangkan peraturan kelas berarti aturan. Aturan itu mungkin kita sebagai guru membuatnya sepihak atau bisa dengan bersama-sama dengan siswa. Peraturan itu lebih banyaknya ke pemaksaan gitu. Kalau keyakinan sama-sama kita yakini, maka akan sama-sama kita laksanakan. Seperti kita meyakini adanya Allah, ada atau tidak ada Allah, meskipun tidak terlihat, kita tetap menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih kepada Bu Novi. Iya, tidak jauh berbeda dengan jawaban Bu Novi. Itu sudah pas. Kenapa keyakinan? Intinya adalah kita yakini dulu mana yang positif, mana yang negatif, mana yang benar, mana yang salah. Jadi kita mengajak anak bagaimana mereka bisa mengetahui itu. Kira-kira apa saja yang bisa diyakini sama anak di sekolah yang tentunya berhubungan dengan semua kegiatan yang ada di sekolah. Jadi kita itu adalah kesepakatan antara guru dan siswa tentang semua yang diyakininya yang tentunya yang bernilai positif. Mengapa bukan peraturan? Biasanya kalau peraturan ini gini Bu, kadang-kadang kata-katanya tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Dalam mindset anak, dalam pikiran anak, kata tidak itu dihilangkannya. Dihilangkannya dalam pikiran si anak. Jadi apa yang tertinggal? Boleh datang terlambat ke sekolah. Biasanya seperti itu. Jadi karena itu adalah peraturan itu diberikan secara sepihak. Jadi mereka tuh tidak meyakini dari dalam dirinya, mereka tidak akan mengerjakannya dengan maksimal, tidak akan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Itu dia ya Bu ya, seperti itu ya Bu Yopi ya. Nah, coba kita lihat bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Ini kita usahakan nanti di kelas kita membuat sebuah keyakinan kelas yang akan kita sepakati bersama antara guru dengan siswa. Nih, dalam pembentukan keyakinan kelas yang pertama itu adalah bersifat abstrak.
Abstrak di sini adalah dia tidak bisa dipegang tapi cuma diyakini dari hati, intrinsik siswa tersebut. Kemudian lagi dia ternyatanya bersifat universal. Universal itu secara umum, secara bersama, tidak menunjuk ke satu sisi, satu suku, satu gender misalnya, tapi secara umum. Misalnya kalau perempuan jilbabnya harus warna putih, berarti kan itu gender. Kita enggak, mungkin lebih ke yang mana yang lebih lengkapnya, seperti itu. Dibuat dalam pernyataan positif. Nah, pernyataan positif di sini tidak ada lagi menggunakan kata tidak. Tidak boleh terlambat. Dalam kepala anak dihilangkan tidaknya, tinggal boleh terlambat. Tidak boleh tidak mengerjakan PR, dihilangkan tidaknya, boleh tidak mengerjakan PR. Nah, kita ganti. Misalnya, tidak boleh terlambat bisa kita ubah menjadi apa, Bu? Datang tepat waktu. Seperti itu. Jadi dia berubah menjadi ke arah yang pernyataan yang positif. Kalau misalnya dilarang merebut kulit istri belum ya, Bu ya. Contohnya adalah tidak boleh merokok. Apa kira-kira? Boleh mungkin? Boleh bisa jadi menjagalah kesehatan kita, atau merokok berbahaya bagi diri kita, atau kawasan ini bebas dari asap rokok. Dia boleh ya, Bu ya, yang penting dia positif. Boleh beberapa opsi pun terserah kita, yang penting dia berupa pernyataan yang positif. Selanjutnya sedikit saja agar mudah diingat, nggak perlu kita bikin panjang-panjang sampai 10 yang panjangnya luar biasa. Pendek-pendek saja tapi mudah diingat di dalam kepala dan bisa kita yakini di dalam diri kita. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah kita terapkan di sekolah kita. Apa yang bisa kita terapkan? Misalnya kita sesuaikan, misalnya kita pinginnya lingkungan sekolah kita bebas dari sampah, ya udah, berarti kira-kira apa Bu kata-kata positifnya? Jagalah kebersihan, buanglah sampah pada tempatnya. Bisa kan? Boleh, kebersihan sebagian dari iman. Menjaga kebersihan adalah keikhlasan hati kita. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Jangan hanya kita saja sebagai guru yang menuliskan keyakinan kelas yang pertama ini, yang kedua ini. Kita harus melibatkan anak. Jadi dia tahu kita minta kontribusi dari anak. Bahkan kadang anak itu ya Bu ya, lebih pintar dari kita. Nah, ide mereka bahkan lebih luar biasa daripada kita. Kita dengan berkolaborasi, bekerja sama, kita membentuk keyakinan kelas biar mereka bisa tahu dan bisa mereka memilih sendiri kira-kira apa yang akan dilaksanakannya, benar-benar diterapkannya di kelas berdasarkan keyakinan yang telah mereka buat sendiri. Nanti kalau nggak dibuat lalu kita kembalikan, bukannya ini tidak kita buat bersama, kenapa tidak jadi dikerjakan? Kita kembalikan lagi kepada mereka. Begitu ya Bu ya dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, kita lanjut tadi, ada yang namanya restitusi, ada juga yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dialog di sini ya tentunya antara kita sebagai guru dengan siswa. Mungkin siswa di sini adalah siswa yang melakukan tindakan yang salah atau melanggar peraturan, mungkin seperti itu. Jadi kita ingin melihat anak tersebut mandiri dan bertanggung jawab. Dalam segitiga restitusi terdapat 3 tahapan. Yang pertama yaitu kita menstabilkan identitas. Kemudian setelah kita menstabilkan identitas si anak, kita kemudian memvalidasi tindakan anak yang salah. Kemudian baru kita menanyakan keyakinan. Tentunya tadi kita telah membuat keyakinan kelas atau sekolah terlebih dahulu. Maka kita mulai menerapkan segitiga restitusi. Apa saja unsur-unsurnya Bu? Nah, yang pertama, dalam menstabilkan identitas, kita berdasarkan prinsip membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Jangan kita anggap anak tersebut berbuat kesalahan itu pasti dia salah, pasti dia nakal.
Tapi anak tuh dalam belajar, dia dalam proses belajar. Sama kayak kita, saya jujur dulu waktu pertama ini kan saya menggunakan Canva. Saya salah, saya nggak ngerti gimana caranya. Saya ambil yang pakai tanda mahkota, nggak bisa diunduh, nggak bisa di segala macam. Berarti kan saya salah. Saya belajar lagi. Ternyata nggak boleh pakai tanda mahkota itu yang premium berbayar ternyata Bu. Nah, makanya saya cari yang gratis, Nah seperti itu juga sih anak. Dalam sebuah tindakannya itu, dalam melakukan kesalahan itu, dia tuh dalam proses belajar. Itulah tugas kita sebagai guru, mengingatkan anak akan kesalahannya dan membelajarkan anak, menuntun anak tersebut. Apa saja kata-kata yang mungkin muncul? Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Mungkin ada juga kata-katanya, ibu juga pernah melakukan itu. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi mau mencari solusi dari permasalahan ini. Nah ini aja saya salah menulisnya ya Bu ya. Permasalahannya salah saya menulis karena saya juga masih belajar. Dan kamu berhak merasa begitu. Inilah kira-kira kata-kata yang muncul dari kita dalam menstabilkan identitas si anak agar dia tidak merasa terpuruk karena dia telah melakukan kesalahan. Kita bangkitkan lagi, kita stabilkan lagi dia. Tindak yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Baru kita validasi. Kita validasi berdasarkan prinsip perilaku upaya itu dalam memenuhi kebutuhan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita dalam kegiatan atau tindakan anak pasti dia tuh ingin memenuhi sebuah kebutuhan dari 5 yang telah saya jabarkan tadi ya Bu ya. Nah kita validasi, kita cari tahu, kita tanyakan kepada anak tadi apa alasannya, apa motivasinya dalam melakukan tindakan tersebut. Apa saja kata-kata yang mungkin muncul? Yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Apa alasannya? Kemudian, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian lagi, kamu patut bangga karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Mungkin bisa jadi ya Bu ya, mungkin barangnya diambil sama temannya. Dia marah mungkin sampai mendorong atau meninju temannya atau mencelakakan temannya. Jadi kita bangga kepada dia karena dia telah melindungi barangnya tersebut. Kemudian lagi kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting buatmu, sama dengan yang tadi. Kita memvalidasikan terlebih dahulu apa yang mendasari si anak berbuat demikian. Tentunya dia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Lanjut lagi yang ketiga, tahapan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Ini kita berdasarkan prinsip teori kontrol kita tadi bahwa adanya motivasi anak secara intrinsik. Kita termotivasi secara intrinsik terhadap tindakan tersebut. Nah, kalimat yang muncul bisa jadi kita tanyakan lagi sama si anak. Kita kan tadi sudah membentuk keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kita tanya, apa keyakinan kelas kita? Misalnya melanggar tadi itu memukul temannya. Apa keyakinan kelas kita? Mungkin dalam keyakinan kelas kita ada tercantum satunya menghormati orang lain. Berarti dia melanggar itu, menghormati orang lain. Atau nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kita tanya dia, kita kembalikan ke dia. Kelas idealnya itu seperti apa yang diinginkannya? Bentuknya seperti apa? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu kita kembalikan ke dia, kita tanyakan ke dia, kita minta dia mengungkapkan apa yang ada di dalam dirinya, mengungkapkan apa keyakinan yang sebenarnya yang telah dia langgar, dan kalau bisa dia dan mencarikan sendiri solusi dari tindakan yang telah dilakukannya, sehingga dia bisa menjadi anak yang mandiri dan juga anak yang bertanggung jawab. Karena kalau dari kecil kita sudah membiasakan hal demikian terhadap anak, insya Allah nanti ke depannya sampai besar pun anak tersebut akan bisa menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini saya mencantumkan sebuah contoh penerapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan.
Di mana skenario-nya di sini adalah ini anak dia dalam bekerja kelompok. Ini nama-namanya adalah Hafizah atau biasa dipanggil Zaza. Dalam kegiatan kelompok, si anak ini marah sampai mendorong meja, memukul meja, mendorong meja. Saya sebagai guru kaget. Ini skenarionya ya Bu ya. Saya sebagai guru kaget karena kenapa dia demikian. Kemudian saya tidak langsung menghukum dia di tempat atau di dalam kelas di depan teman-temannya, tapi saya panggil dia secara terpisah. Karena kita kalau mau menghukum atau memarahkan orang langsung di depan umum itu akan selain menjatuhkan harga dirinya, itu akan psikisnya akan kena, apalagi bagi anak. Bagi siswa, kalau dia psikisnya sudah kena, dia merasa tidak nyaman, terutama dengan kita yang menghukum mereka di depan umum, depan teman-temannya, dia akan mencap kita sebagai orang yang penghukum yang kejam mungkin bisa jadi. Makanya kalau ini pembelajaran buat kita, kalau kita ingin menegur atau memarah atau menasihati orang, jangan di depan umum. Kita bawa orang tersebut empat mata. Kita berbicara langsung, kita tanya, bagaimana caranya? Kita terapkanlah segitiga restitusi yang tadi dengan 3 tahapan tadi. Yang pertama tadi adalah apa tadi? Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salahnya. Yang ketiga baru menanyakan keyakinan. Kita lihat bersama ya Bu videonya. Terdengar Bu? Oh, modelnya dibuka. Dan lain. Pada saat kita diskusi kelompok, Zaza, tadi beliau pada saat kita diskusi kelompok, Zaza kelihatan sangat marah sekali. Apakah dia? Mengapa Zaza lagi marah? Wajar menurut Ibu Zaza marah. Itu pun kalau di posisi Zaza pada saat kita kerja kelompok, tapi bekerja sendiri, itu Ibu marah. Namun, apa tadi yang Zaza lakukan saat Zaza marah? Tindakan Zaza menurut Zaza sudah benar atau tidak? Tidak. Keyakinan kelas apa yang sudah Zaza langgar? Zaza apakah Zaza mau mengerjakan kesalahan tersebut? Apa solusi yang bisa Zaza untuk permasalahan sampaikan tadi itu sangat bagus. Semoga nanti ke depannya pada saat diskusi kelompok lagi Zaza sudah bisa menyerahkan materi yang mudah. Oke, terima kasih Zaza. Boleh kembali yang kelas. Zaza, tadi kuliah pada saat kita diskusi kelompok. Oke, seperti itu contohnya ya Bu ya. Mungkin pada umumnya saya sendiri pun juga yang poin pertama atau tahapan pertama yang tidak pernah kita lakukan, ya kan tidak Bu? Ya, nah mungkin kita melakukan tahapan kedua dan ketiga. Ya, kita menanyakan kepada anak apa yang dilakukannya, apa alasannya melakukan sebuah tindakan. Jadi kita tanya kepada anak bagaimana apakah dia yang lakukan itu benar atau salah. Tapi yang selama ini yang belum pernah, dan saya sendiri saya mengaku poin pertama belum pernah saya lakukan, menstabilkan identitas anak. Pasti kita langsung marah dengan bla 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 blanya. Kita tidak bilang, oh dia marah, wajar dia marah. Contoh dalam kasus tadi kan, wajar si anak marah karena temannya asik bermain, dia sendiri yang kerja. Sama kebalikan ke kita. Kita bersama ini bekerja sama, tapi teman kita asik dengan alasan ini itu. Oh saya tidak bisa, saya ada kegiatan ini. Oh tidak bisa, saya ada kegiatan itu. Padahal ini kerja
kerja bersama. Contohnya bisa kombel ya Bu ya. Kita kombel bersama berempat misal satu tingkatan kelas. Oh kita ajak kombel teman-teman dia nggak mau. Oh saya ada kegiatan ini, oh ini segala macam. Mari kan kita sebenarnya mungkin kita nggak sampai seperti anak kita Zaza tadi sampai ngebrok ke meja, mungkin tidak, tapi kita meruku dalam hati. Yang kesal kita, karena kalau dibilang pun kita pun juga punya kegiatan lain, tapi ini kan untuk kerja bersama. Itu yang poin pertama itu yang paling jarang ditemui, bahkan saya sendiri yang untuk melakukan yang menstabilkan identitas anak yang telah berbuat kesalahan. Apakah tadi dalam video tadi saya sudah menerapkanmu ketiga tahapan definisi restitusinya? Ya, alhamdulillah ini contoh skenario-nya. Mudah-mudahan kita ke depannya benar-benar melakukannya tanpa ada lagi karena iming-iming, karena motivasi eksternal, tapi kita menerapkan segitiga restitusi itu dari intrinsik kita masing-masing. Bukan hanya anak yang kita tuntut untuk bisa menerapkan semua budaya positif, tapi kitalah guru pertama yang harus menerapkan budaya positif, sehingga dengan adanya contoh dan penerapan dari kita setiap harinya bisa membuat anak ikut tergerak juga hatinya dan ikut menerapkan juga. Amin ya robbal alamin. Semoga kedepannya semua kita bisa berubah menjadi ke arah yang lebih baik. Mungkin itu saja pemaparan saya atau diseminasi saya pada hari ini tentang budaya positif. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Jika ada yang kurang berkenan di hati juga mohon dimaafkan. Kesalahan milik saya, kebenaranlah yang milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir saya ucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu yang telah bersedia hadir pada kesempatan ini di siang ini. Akhir kata saya ucap dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah anak-anak kita semua, hari ini sesuai dengan perjanjian kita akan membuat sebuah keyakinan kelas kita. Setuju? Tapi setelah kita buat, mohon keyakinan kelas yang telah kita utarakan, yang telah kita buat tadi, disepakati bersama. Di sana. Oke, sebelum kita tempelkan di sana, ibu akan memberikan dulu kertas ini. Anak ibu tulis kira-kira apa saja yang ingin kita sepakati di kelas, yang akan kita patuhi bersama di dalam kelas. Tulis satu orang satu kertas. Nanti kalau sudah selesai, baru kita tempel di sini dulu ya nak ya. Bisa dipahami? Oke, ibu akan membagikan kertasnya dulu satu orang satu.